Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Hari ini sebenarnya aku tuh nggak niat bikin video ya, karena juga biasanya kalau aku tuh niat bikin video, ya udah aku persiapkan untuk backgroundnya kayak mana, terus untuk skripnya juga kayak mana, untuk kameranya atau lightingnya juga kayak mana. Jadi lebih kayak ya udah deh, jadi apa adanya aja untuk malam hari ini. Karena ya aku pengen sambil ngobrol aja ke teman-teman semuanya, sekaligus kita mengefisiensikan waktu gitu ya, kita memanfaatkan waktu daripada mungkin 1-2 jam ini aku gunakan untuk scrolling media sosial, scrolling TikTok, IG, Pinterest, Facebook, dan apalagi lah ya. Jadi aku mending ngobrol aja sama teman-teman semuanya. By the way, ngomong-ngomong tentang manajemen waktu nih, nah, untuk menjalani hari-hari dengan lebih produktif, ya kita membutuhkan teknik manajemen waktu yang pas dan juga sesuai dengan keseharian kita dan juga pasti kebutuhan kita. Ada orang yang bisa menjadwalkan kegiatan itu dari jauh hari, ada yang 1 minggu sebelumnya, dan ada bahkan yang merencanakan ketika ada acara aja. Nah, kalau kamu kira-kira ada di mana nih? Nah, apapun itu sebenarnya, pada dasarnya setiap orang itu pasti ingin memanfaatkan waktunya itu secara lebih efisien dan juga bermanfaat. Teman-teman jangan kemana-mana ya, karena di video ini aku juga bakal nge-share nih ada 10 teknik manajemen waktu yang bisa kalian pakai dan bisa kalian gunakan dalam keseharian kalian. So let's check it out. Oke, untuk teknik manajemen waktu yang pertama yaitu teknik Pomodoro. Nah, ini mungkin tidak asing lagi ya buat teman-teman. Teknik manajemen waktu yang pertama ini cukup populer adalah teknik Pomodoro. Nah, melansir dari Todoist, Pomodoro itu adalah teknik yang dikembangkan oleh Francisco Cirillo. Itu di tahun 1980-an. Namanya Pomodoro itu sendiri terinspirasi dari timer berbentuk tomat yang digunakan oleh Cirillo. Nah, teknik ini sangatlah sederhana. Tapi kita hanya perlu menentukan waktu, lalu kita fokus di dalam jangka waktu tersebut. Caranya adalah kita pasang timer selama 25 menit. Setelah waktunya habis, catat apa aja yang berhasil kamu kerjakan. Setelah itu, kita nikmati istirahat selama 5 menit. Setelah 4 ronde, waktu istirahat itu akan ditambah menjadi 15 menit sampai dengan 30 menit. Nah, dengan teknik ini kita bisa jadi benar-benar fokus dengan apa yang dikerjakan. Terus yang kedua yaitu teknik Pareto. Kalau teknik manajemen waktu yang selanjutnya adalah Pareto. Ini biasa dikenal dengan rule 80-20. Ini dikembangkan oleh ekonom Vilfredo Pareto di tahun 1895. Dan inti dari teknik ini adalah 80% hasil akan datang dari 20% usaha. Jadi dengan kata lain, kita akan mendapatkan hasil yang lebih efektif lagi jika kita berfokus pada beberapa poin yang benar-benar penting. Oke, gini aku punya contohnya. Katakanlah kamu menjalankan bisnis kecil nih, tiba-tiba misalkan air keran di kantor rusak, sistem komputer error, dan permasalahan lainnya. Alih-alih mengerjakan semuanya sendiri, kamu harus memutuskan untuk mendelegasikannya dan juga fokus bekerja di hal lain yang akan membawa bisnismu itu berkembang. Nah, teknik manajemen waktu ini cukup efektif bukan? Boleh teman-teman coba. Kita lanjut untuk teknik manajemen waktu yang berikutnya yaitu Kanban. Banyak orang yang mengetahui metode Kanban sebagai bagian dari project management saja. Padahal metode ini juga bisa membantu kita untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Loh, iya, metode Kanban itu adalah salah satu teknik manajemen waktu yang berfokus pada visualisasi progres sebuah pekerjaan. Jadi, kamu bisa menyediakan lembaran kosong, membuat kolom, lalu menuliskan apa aja yang harus dilakukan beserta setiap tahapannya. Jadi kolomnya itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu to do, berisikan daftar tugas, terus in progress yang berisikan tugas yang sedang dikerjakan, dan done untuk tugas yang sudah selesai. Nah, dengan begitu kamu jadi tahu nih progres dan harus mengalokasikan waktu kita ke tugas yang mana terlebih dahulu. Oke, yang keempat yaitu teknik manajemen waktu lainnya yang juga cukup populer adalah SMART goals. Dengan teknik ini, kamu itu berfokus pada membuat tujuan yang jelas agar dapat mengalokasikan waktu sesuai dengan tujuan tersebut.
SMART itu adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Nah, dengan itu semua dapat dipastikan bahwa manajemen waktu itu akan lebih baik lagi. Pasalnya, setelah melewati seleksi, apakah tugas yang harus dikerjakan ini memenuhi kriteria tersebut. Nah, kamu akan menghabiskan waktu untuk hal yang benar-benar penting dan juga sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Kita lanjut yang kelima, yaitu bujo atau bullet journal. Nah, salah satu tools yang menyenangkan banget kalau menurut aku ya, karena aku juga sering banget melakukan bujo seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum terbiasa mungkin agak terlalu ribet, karena kalian melihat bujo itu atau bullet journal itu sama kayak sesuatu yang harus dihias-hias, sesuatu yang harus kayaknya banyak banget aksen atau aksesoris yang harus dipasang di dalam bujo itu. Tapi kalau menurut aku, salah satu tools yang sering digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja itu adalah jurnal atau buku apapun itu ya. Nah, dengan teknik ini kita bisa jadi tahu apa aja yang sudah dikerjakan, apa yang harus diselesaikan sekarang, dan juga untuk merencanakan masa depan kita. Kalau untuk bullet journaling itu memaksa kita untuk lebih rapi dan juga mematuhi jadwal yang ada. Oke, kita lanjut yang keenam, yaitu Eat the Frog. Teknik manajemen waktu yang ini bisa kita gunakan apabila kita merasa memiliki tugas yang menumpuk dalam pekerjaan. Di sini kita mengerjakan tugas yang memiliki dampak paling besar atau yang tersulit terlebih dahulu. Melansir The Balance Careers, hal ini karena biasanya tugas yang sulit itu selalu ditunda untuk dikerjakan terlebih dahulu. Jadi mungkin teman-teman boleh pakai sistem ini atau metode ini. Oke, yang ketujuh yaitu sistem 4D. Nah, teknik ini membagi prioritasmu itu menjadi 4 bagian. Yang pertama, delete. Jika ada kegiatan yang tidak penting atau mendesak, maka hapus kegiatan tersebut. Delegate. Jika ada kegiatan atau tugas yang penting, namun hal tersebut bukan tanggung jawab kamu, maka itu bisa didelegasikan ke orang lain. Yang ketiga, do it now. Jadi, jika ada kegiatan atau tugas yang penting yang harus segera diselesaikan, lakukan sekarang. Defer. Jika ada kegiatan atau tugas yang tidak terlalu mendesak untuk diselesaikan, tunda dulu untuk sejenak. Kita lanjut lagi ya teman-teman, yang berikutnya yaitu nomor 8, The Glass of Jar. Nah, teknik yang satu ini mengumpamakan waktu itu sebagai sebuah toples, yang mana toples tersebut itu akan diisi oleh benda-benda seperti batu, kerikil, dan juga pasir. Batu, kerikil, pasir ini adalah perumpamaan dari kategori tugas atau pekerjaanmu. Oke, batu itu pekerjaan atau tugas yang perlu dikerjakan dan yang paling penting. Kerikil itu pekerjaan atau tugas yang perlu dikerjakan namun tidak terlalu penting. Terus pasir itu pekerjaan atau pasir itu pekerjaan atau tugas yang tidak terlalu penting ya, dan juga bisa dikerjakan di lain waktu. Di sini kerjakan pekerjaan yang tergolong dalam kategori batu terlebih dahulu, karena waktumu itu akan terlanjur habis sebelum menyentuh kategori batu jika kamu terus mengerjakan pekerjaan yang tergolong pasir saja. Oke, yang berikutnya skala prioritas ya. Masih mengutip dari The Balance Career, salah satu manajemen waktu yang terbaik adalah dengan menggunakan skala prioritas. Di sini kita harus mengidentifikasi goals harian kita, mingguan dan juga bulanan serta tahunan terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa menentukan target, outcome-nya yang ingin dicapai sebagai goal tambahan. Kemudian buat skala seperti berikut ini untuk setiap goals dan juga targetmu. Jadi kayak misalkan kita punya kepentingan ya, A kita kategorikan tinggi, B kita kategorikan sedang, dan C kita kategorikan rendah. Terus untuk tingkat kepentingannya, 1 kita kategorikan tinggi, 2 kita kategorikan sedang, dan 3 kita kategorikan rendah. Lalu kita kerjakan tugas-tugas atau hal-hal yang membuat kita dapat mencapai goals dengan 1 terlebih dahulu misalkan ya. Jadi setelah selesai, maka ke golongan yang lebih rendah. Oke, kita yang terakhir ya, teknik manajemen waktu yang terakhir yaitu hukum
Parkinson. Nah, hukum Parkinson itu dapat menjadi salah satu teknik manajemen waktu yang menguntungkan buat kita. Namun, kita pun bisa bekerja keras dan juga efisien dalam tenggang waktu yang lebih sedikit. Sehingga untuk metode ini akan sangat baik digunakan untuk yang cenderung menunda-nunda atau bisa bekerja di bawah tekanan. Nah, berikut adalah tips melakukannya ya teman-teman. Cobalah bekerja di laptop tanpa menggunakan charger ya, atau kita cas gitu. Karena daya baterai yang terbatas. Melakukan ini itu memaksa kita untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum laptop mati. Selesaikan pekerjaan sedini mungkin. Misalnya jika ada sebuah pekerjaan yang biasa kita kerjakan di malam hari, coba selesaikannya di siang hari. Buat deadline untuk diri sendiri ya, supaya kita nggak ada waktu mengerjakan sesuatu lalu kita potong setengahnya. Beri batasan waktu untuk mengerjakan satu tugas ya. Misalkan kita hanya menyediakan waktu sebanyak 20 menit di pagi hari untuk membalas email. Nah, seperti itu ya teman-teman contohnya. Oke, dan itu adalah 10 teknik manajemen waktu yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan kualitas dan juga produktivitas kita sehari-hari ya. Mungkin ada di antara 10 teknik yang cocok dan sudah pernah kalian gunakan dalam keseharian kalian. Ya udah, itu kalian pertahankan sampai emang benar-benar kalian merasa kalian udah bisa produktif dengan teknik manajemen waktu yang sudah saya share tadi. So, untuk hari ini terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mampir di video ini. Maaf ya kalau misalkan videonya berantakan, dan emang untuk video kali ini sebenarnya nggak niat banget sih buat diedit kayak mana. Jadi ya seperti ini aja. Semoga nggak mengurangi nilai dari apa yang sudah aku share ke teman-teman semuanya. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.